Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mulai datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dan terutama kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami hendak memuliakan, mendengar dan memuji nama Tuhan. Tuhan boleh berkati kebaktian ini dari mula sampai akhir. Tuhan berkati pemimpin pujian, Tuhan berkati pemain musik, dan terlebih Tuhan berkati kami yang hadir di sini maupun yang mengikuti live streaming di rumah. Tuhan, kami hanya percaya kepadamu, Roh-Mu Kudus biarlah boleh memimpin kebaktian ini dari mula sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat siang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya lihat semuanya sehat-sehat. Ya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita mengucapkan syukur dan nyanyi. How great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness.
mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Maka dari itu kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus ya. Mari kita nyanyi lagu ini. I have decided. Mari sambil bertepuk tangan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No matter with me, I still will follow. No longer with me, I still will follow. No longer with me, I still will follow. No turning back. No turning back. Saudara, saya baca ya, bagaimana bisa terjadi lagu ini ya. Rupanya di tahun 18.000 ya, di satu desa di dusun di India, namanya Desa Asem ya. Ada satu orang pria bersama dua anak dan istrinya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, namanya Noxel ya. Karena iman mereka, karena di situ tidak ada orang percaya pada Tuhan Yesus, cuma mereka satu keluarga. Akhirnya didengar kepala suku dan mereka ditangkap ya. Noxelnya ditangkap, dia bilang, kalau kamu menyangkal Tuhan kamu, saya tidak akan membunuh dua anak kamu. Ya, dan Noxel bilang, saya tidak akan bisa menyangkal Tuhan, saya percaya. Kemudian anaknya dibunuh ya. Kemudian kepala suku tanya lagi, kalau kamu menyangkal Tuhan kamu, saya tidak akan membunuh istri kamu. Ya. Tapi Noxel bilang, saya tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Walaupun tidak ada yang ikut, saya akan tetap ikut Tuhan Yesus. Akhirnya istrinya dibunuh juga ya. Dan terakhir dia sendiri juga dibunuh ya. Namun waktu berjalan akhirnya orang bertanya, kenapa dia bisa mempertahankan semua itu ya. Istri ya, sesuatu yang dia percaya. Mereka curious dan cari apa yang dia percaya, dan akhirnya pelan-pelan satu desa itu percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Ini lagu ini tercipta. Ya, mari kita nyanyi bait selanjutnya. Cross. Cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry till I see Jesus. I'm turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Jangan turn back, saudara. Kita ikut terus sama Tuhan kita. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu adalah saya mau ikut Yesus.
ya. Puji Tuhan. Ya. Maukah engkau bebas dari dosa? Ya, ini lagu hymn ya. Lagu sekali ya. Banyak dalam bahasa apa aja ya. Bahasa Chinese, bahasa Korean. Ini lagu enak sekali untuk dinyanyikan dan makna kata-katanya sangat bagus sekali. Maukah engkau bebas dari dosa? Hanya dalam darah Tuhan Yesus. Kita mulai dari refren ini. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan, ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu, dalam darahnya ada kuasa. Kudengar suara Tuhan memanggil kita, ya. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, datang ke bukit Golgota.
yang kudus, kami datang ya Tuhan, mengakui bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kepastian keselamatan, ada pengampunan dosa, dan ada kehidupan. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang kami sembah pada pagi hari ini. Engkaulah satu-satunya yang memberi harapan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang boleh kami nikmati dan kami rasakan setiap hari. Terima kasih untuk cinta-Mu yang boleh kami alami hari ini. Dan kami mau belajar lagi tentang cinta-Mu, supaya kami dimampukan juga bukan hanya menerima, tetapi mencintai Engkau dengan lebih dan lebih lagi. Sucikan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu, terlebih di dalam menerima perjamuan yang Tuhan sediakan di hadapan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bisa berjumpa kembali, dan kita sudah memasuki minggu yang pertama bulan Maret. Cepat sekali ya. Rasanya baru kemarin tahun baru, sekarang juga bulan Maret. Minggu depan sudah pergantian waktu ya. Jadi daylight saving times-nya sudah berubah lagi. Jadi tidurnya lebih lama atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Kalau lebih sedikit kok banyak yang Rugi Pak. tidurnya lebih sedikit, artinya minggu depan jangan ada yang terlambat karena sudah dikasih tahu. Jadi jangan bilang saya nggak tahu kok perubahan waktu, kan sudah dikasih tahu minggu lalu. Jadi minggu depan sudah pergantian waktu. Saya harap kita semua bisa mengikutinya. Baik, sudah dikasih Tuhan, hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang seringkali dilupakan, apa yang seringkali tidak mendapat perhatian, padahal ini adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Let me share something that is kind of really important, but it is often people do not remember and tend to trying to forget about this and do not pay enough attention to this matter. Ya, jadi apa yang disebut dengan tujuan hidup atau hidup dengan tujuan. Nah, saya memang pernah menyampaikan tujuan hidup orang percaya. I mentioned this about probably a year ago about the purpose of life, tujuan dari hidup yang sesungguhnya. Sudah dikasih Tuhan, kalau saya bertanya tujuan hidup, apa sih pentingnya mengenal tujuan hidup? What is the importance? What is the point of knowing the purpose of life itu apa? Sebab tujuan hidup akan mengarahkan kita kepada seluruh aspek hidup kita. Orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya, maka dia akan sulit mengambil keputusan. Atau dengan kalimat lain saya katakan, knowing the purpose of life will sharpen our decision every single day of life. Jadi mengenal tujuan hidup akan menolong kita untuk mengambil keputusan setiap hari. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu sebetulnya apa sih tujuan hidup kita itu apa? Kalau Bapak Ibu ditanya, tujuan hidupmu apa? Ada yang berkata tujuan hidup macam-macam ya. Tujuan hidup ada yang nanti kalau tua hidup bahagia. Nah, itu bukan tujuan hidup, itu cita-cita. The aspiration of life is different than the purpose of life. The purpose of life that is something that you can achieve now and today. The aspiration of life is not something that you can achieve today. Aspiration of life you can achieve next time in the future when you are getting old. But the purpose of life you can achieve it now, from now on. Jadi tujuan hidup kita dapat mencapainya, kita dapat melakukannya, kita dapat menemukannya mulai dari sekarang.
Nah, memang kalau kita hendak mencari tujuan hidup, saudara, kita tidak usah mencari-cari sendiri. Apa ya tujuan hidup saya? Apa ya? You don't have to look for your purpose of life by yourself. Because the Bible said that God has created us for His own purpose. Tuhan sudah menciptakan kita with unique purpose. Tuhan sudah menciptakan kita dengan tujuan yang unik. Yesaya 43 ayat 7, Isaiah 43 verse 7 says, umat yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan. Jadi dari Yesaya, tidak ada di sini ya. Yesaya, ada juga, oke. From Isaiah 43 verse 7, we learn that God has created us with a purpose. So we don't have to look for, we don't have to search for our purpose of life by ourselves. We just align our purpose of life with the purpose when God created us. Kita tidak usah cari-cari tujuan hidup sendiri. Kita hanya sekedar menyesuaikan diri dengan tujuan hidup, tujuan yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu Dia menciptakan kita. Jadi, apa tujuan hidup kita? Tidak beda-beda. Kalau beda-beda itu cita-cita. Ada yang cita-citanya mau pulang Indonesia, ya, mau pulang kampung, beli rumah di kampung, ya, terus memelihara ayam 3.000, ya, punya rumah di kampung, melihara kucing 100, ya, nggak usah. Ada orang mau pulang ke rumah bertani, jualan kerupuk, jualan minyak goreng, kan sekarang lagi jarang di Indonesia. Ada yang mau pulang ke rumah, ada yang mau hidup di sini, atau ada yang tinggal di Hawaii, ya, di sana hula-hula tiap hari, saudara. That is not the purpose of life. Staying or being in Hawaii, to live in Hawaii is not your purpose of life. That is your desire. That is your aspiration of life. But the purpose of life should be one. Because when God created us with purpose. Dan kita hanya menyesuaikan. Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, umat yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Kalau begitu, apa tujuan hidup kita? Memuliakan Tuhan. That is the soul. There's the only purpose of life that we should have in our life now and forever. Kita, Anda dan saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. And this purpose of life will drive us through a lot of things in our life. Jadi tujuan hidup ini akan menolong kita, memimpin kita melewati segala hal dalam hidup kita. Untuk apa kita ke gereja? Memuliakan Tuhan. Untuk apa kita baca Alkitab? Memuliakan Tuhan. Untuk apa masak untuk suami? Bikin kenyang. Biar nggak bawel, biar dikasih LV, ya saudara ya. Ingin dapat LV, pulang-pulang suaminya datang kasih LV Sukaisi. Ya. Pengen dapat Hermes dari suaminya, macam-macam. Kenapa masak untuk suami? Memuliakan Tuhan. That is the ultimate purpose of life. To glorify God. Dan kalau ini yang menjadi purpose of life, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, ini menjadi tujuan, maka segalanya akan menjadi yang terbaik yang kita lakukan. Amin. Saudara kerja untuk apa? Ya kita kan untuk dapat uang, Pak. Wah, bosnya itu pelitnya minta ampun. Lah Anda keliru. Anda keliru bekerja. What is the purpose of getting a job? Apa tujuan dapat kerjaan apa? No, that is not to dapat uang. Untuk dapat uang itu bukan tujuan utama. That's not the ultimate goal. Itu untuk tujuan sementara. Dapat uang. Terus dapat uang buat apa? Apa ya? Saya ikutin ya. Dapat uang buat apa? Hidup. Hidup. Terus hidup buat apa? Memuliakan Tuhan. Dapat uang buat apa? Buat beli bakpao, sudah ya, beli bakpao. Beli bakpao buat apa? Makan. Makan buat apa? Enjoy. Hidup. Hidup buat apa? Makan. Memuliakan. To glorify God. Sekarang saya tanya lagi.
Saudara menikah buat apa? Memuliakan Tuhan. Wah, kok Priscilla hebat. Memuliakan Tuhan. Kalau kita sadar, when we realize that all the purpose of life is to glorify God, even our marriage is to glorify God, you know what? It will protect and it will save your marriage. Kenapa? Karena kita sadar, kita menikah bukan untuk apa-apa. Kita menikah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita punya tujuan di dalam bekerja, kalau kerja tujuan apa? Memuliakan Tuhan. If your purpose of life, if your purpose of going to work is to glorify God, you will do your best because you know that that is in order to glorify God. Itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara melayani buat apa? Melayani di Maranatha buat apa? Memuliakan Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita akan melakukan yang terbaik. In everything, Colossians chapter 3:23, Kolose pasal 3 nggak ada di sini ya. Tiba-tiba Tuhan kasih aja. Kolose 3:23 bilang apa? Ada yang apa? Tante Kristina nggak apa? Sudah pernah belajar di pemuridnya. Kolose 3. Yang bilangnya all you eat, and then when you eat and when you do things, do it In for the God. everything you do it for the Lord dengan segenap hati. Bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. So that is the purpose of life. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Sebab segala sesuatu diciptakan dengan tujuan. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak memuliakan Tuhan? Nah, saya beri contoh, saya pernah beri contoh, mungkin banyak yang lupa ya. Karena memang kadang-kadang kita ini sering lupa, saudara. Ya. Pensil ini dibuat untuk apa? What is the purpose of this pencil? Benar. Untuk orang memuliakan Tuhan. Ya boleh dong, udah saya ini pensil saya sendiri. Iya kan? Untuk lempar-lempar boleh nggak? No. Ya boleh. Ini pencil. What is the purpose of this pencil? To write anything down, right? Untuk menulis. Boleh nggak kalau pensil ini saya gunakan jadi sumpit? Chopstick. Boleh aja urusan saya pensil saya. However, when you do something, it's not according to the purpose when it is created, when it is made. Apa yang terjadi? You have disappointed the creator of this pencil. Saudara membuat pembuat pensil ini kecewa. Ya. Misalnya Tante Kristina, saya yang contoh aja, bikin bumbu apa itu? Rujak. Rujak Pengantin. Rujak pengantin. Tujuannya untuk apa? Rujak pengantin, bumbu itu. Memuliakan Tuhan. Salad kan. Hah? Salad toh? Dimakan, ya kan? Hauze senjimping, ya kan? Sekarang saya tanya, itu kalau bumbu rujak pengantin, saya buat cuci muka boleh nggak? Boleh. Boleh, urusan saya kok sudah dikasih. Boleh kan? Boleh. Terus saya bikin untuk apa itu? Ngecat tembok boleh nggak? Boleh. Sudah pintar sih. Udah pintar. Boleh. Tapi kalau Tante Kristina datang ke rumah saya, terus Tante Kristina lihat saya cuci muka pakai rujak pengantin boleh. Kira-kira Tante Kristina bagaimana? Kecewa. Aduh Pak Yonas, how smart you are. Bilangnya, aduh Pak Yonas, saya buat setengah mati supaya Bapak itu suka makan bumbu rujak pengantin, dibikin salad tadi kau bilang. Kalau tahu suka cuci muka, saya nggak kasih. Means that you have disappointed her because you have you did something with things that she has given to me not according to what is the purpose when she made it. Jadi apa yang terjadi kalau kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, tetapi kita tidak memuliakan Tuhan? Kita mendukakan hatinya, kita mendukakan Roh Kudus,
yang sudah diberikan di hati kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi tujuan hidup akan menolong kita mengambil keputusan setiap hari. Your purpose of life will help us will assist us to make a decision every day. Tujuan hidup juga menolong kita menginvestasikan hidup. Tujuan hidup menolong kita mengambil sikap. Tujuan hidup menolong kita mengenal prioritas hidup. The purpose of life will help us to know the priority of life. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa kita itu memuliakan Tuhan, kita nggak usah dipaksa-paksa. Baca Alkitab itu bukan dipaksa-paksa, bukan. Karena kita tahu, saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tiap hari saya bangun, saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Malam mau tidur, saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup akan menolong kita menjadi yang terbaik dalam segala hal. The purpose of life will help you to be the best in our lives. Nah, kalau begitu pertanyaannya, bagaimana sih memuliakan Allah? How to glorify God? As we knew that we are created to glorify God. The question is how to glorify God. Bagaimana kita menciptakan Tuhan, memuliakan Tuhan? 2 Tawari 2 Chronicles chapter 7 verse 6. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula, ini latar belakangnya dalam pelayanan di masa lalu ya. Telah siap dengan alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, terlalu singkat waktunya saya menjelaskan latar belakangnya. Tetapi saya hanya akan, I will just underline the statement, the second statement here, the second sentence. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan. They have been ready to glorify God, to magnify the Lord with their musical instruments. Jadi, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kita belajar dari Alkitab. Kita nggak usah cari-cari yang lain-lain. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, yang pertama, kita memuliakan Tuhan dengan musik, dengan memuji dan menyembah Dia, dengan musik maupun tanpa alat musik. And therefore, we have singing, we have praise and worship in our church every Sunday. Because we glorify God through music. We glorify God through praising God, worshiping God, singing to the Lord. Itulah yang namanya memuji, yang namanya memuliakan Tuhan. Makanya usahakan kalau datang tepat waktu, ikut puji-pujian. Sudah. Saya ini kalau minggu khotbahnya keliling sudah di mana-mana ya. Saya diundang khotbah di satu gereja secara rutin juga setiap bulan sudah. Ini ada orang, bukan ada orang, hampir semua. Jadi pada waktu kebaktian mulai itu nggak ada orang, kosong. Jadi cuma pemimpin pujian sama singernya. Di mana jemaatnya? Nanti udah pertengahan khotbah baru datang satu itu sudah. Ya, saya sampaikan, nggak boleh telat, datang on time, ikut puji-pujian. Because when we worship God, we are glorifying Him. Do not be late. Try to be on time, not to be late. Because when we come to the church and we join and we participate in our worship time, so we glorify God. Kita memuliakan Tuhan dengan memuji Tuhan. Mazmur 145 ayat yang kedua ada nggak? Nah ini dia. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. So, when do we worship God? When do we glorify God? Through singing, through worshiping Him. Kapan itu kita memuliakan Tuhan? Setiap hari. Jadi memuji Tuhan itu bukan kalau hari Minggu aja. Setiap hari, every single day, we worship God
Because when we worship God, when we sing to Him, a new song will be sing to Him, so we glorify God. Jadi memujinya bukan seminggu sekali, Bapak Ibu. Di rumah nyanyi, ayo. Daripada nyanyiin suaminya, ya. Daripada nyanyiin suaminya tiap hari, mana lu terlambat melulu, tiap hari kerjanya lu, duitnya kagak menongol lu, ya. Daripada nyanyi-nyanyi buat suaminya, nyanyi untuk Tuhan. Daripada nyanyi buat istrinya, nyanyi untuk Tuhan. Karena inilah cara kita memuliakan Tuhan. Terus Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi ini bukan persembahan ya. Ayatnya berbicara tentang mempersembahkan syukur. To offer praise to God. Artinya dia memuliakan aku. Siapa jujur jalannya, keselamat yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan adalah satu pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bersuka, Tuhan berkenan dengan puji-pujian umat. Nyanyi apa yang bisa, saudara? Nyanyi lagu yang tadi juga boleh. Lagu yang tadi apa tadi? Ada kuasa dalam darah. Tadi yang terakhir suaramu ku dengar. Ada lagi saya mau iring Yesus. Tadi waktu saya nyanyi itu saya nggak nyanyi, saya diam. Kenapa? Bukan buat saya nggak nyanyi. Itu kata-kata itu berat loh buat saya. Itu nggak gampang loh. Ngomong nyanyi sih gampang. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terus Walaupun saya tidak saya susah menderita dalam dunia. Enggak kok Pak, saya enggak menderita kok. Sudah melakukan firman belum? Yang namanya melakukan firman itu seringkali penuh dengan penderitaan. Contohnya ya, contohnya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Menderita enggak? Menderita maksudnya. Memberi kepada orang yang membenci kita, menderita. Banyak orang nggak mau, makanya nggak menderita. Saya biasa-biasa aja. Tapi waktu kita melakukan firman, tiap hari baca firman, menderita nggak? Menderita nggak tiap hari baca? Oh, menderita nggak sudah. Makanya banyak orang nggak baca. Mendengar firman di gereja, menderita nggak? Menderita. Setelah ngantuk. Makanya di kelas pemuritan saya ngajarkan, kalau saudara sering ngantuk di gereja, nomor 1 kasih tahu suaminya, nanti kalau aku ngantuk cubit sekeras-kerasnya ya. Ya kecuali kalau ada obat ya, kokain pernah cerita minum obat ya apa boleh buat ya saudara. Ya, kadang-kadang obat darah tinggi bikin orang, obat apa kadang bikin orang ngantuk. Susah saudara, susah. Apalagi melakukan firman yang gampang, yang kita nggak menderita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Menderita nggak? Apalagi sudah melakukan firman apa saja? Menginjil, menderita nggak? Menderita sudah. Sudah. Meskipun saya susah menderita dalam berat ya. Nyanyi sih gampang. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Tapi terakhirnya saya mau ikut Yesus sampai selama. So, how do we glorify God? By singing, by worshiping, by praising His name, praising Him through our music and through our worship. Kemudian yang kedua, Amsal yang ke-14 ayat 31. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia. Jadi memuliakan Tuhan bukan hanya dengan pujian,
Dengan pujian mah gampang, saudara. Gampang banget. Nyanyi gampang. Tetapi di dalam perbuatan nyata. So glorifying God is not just through, or it's not just by singing. It's not by worshiping in a church. It's not by singing every day. But through our deed every day. Dengan perbuatan nyata setiap hari. Dikatakan menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Matius 25 mengajarkan kepada kita, pada waktu aku lapar, Tuhan Yesus berkata, waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Lalu murid-murid bertanya, Tuhan, kapan? Kami tidak pernah lihat engkau lapar. Kami tidak pernah melihat engkau haus. Kami tidak pernah melihat engkau telanjang. Tuhan Yesus berkata, siapa yang melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, dia sudah melakukannya untuk aku. Jadi pelayanan atau memuliakan Tuhan bukan hanya sekedar di gereja, not just by singing, tetapi juga dengan menyatakan belas kasihan, to show our passion, to show our love to those who are unfortunate, to those who are poor, to those who are in need. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Wah, kadang-kadang kita berpikir memuliakan Tuhan cuma di gereja. Enggak, saudara. Dengan menyatakan belas kasihan kepada orang miskin, kita memuliakan Tuhan. Menyatakan belas kasihan kepada orang miskin itu bagaimana sih? Menolong mereka, membantu mereka yang sedang membutuhkan. Dan mengulurkan tangan, untuk mengulurkan tangan tidak harus kaya. Kenapa? Asal ada kemauan, kita bisa. Sudah. Nah, saya sudah memulai, ya sudah hampir 2 bulan. Setiap Sabtu saya melakukan pelayanan untuk homeless, ngasih makan homeless. Sudah hampir 2 bulan ini setiap Sabtu. Nah, caranya gini, saudara. Teman saya pernah cerita, Pak, kalau melayani homeless jangan masak sendiri. Mereka nggak mau makan. Kadang-kadang homeless itu tanya, boleh sih? Ya, nanya lo sudah, bener nanya itu. Bolak-balik banyak yang nanya, boleh sih? Nah, saya akalin juga. Jadi sebelum pergi saya beli McDonald's dulu. Itu kan McDonald's ada yang dua harganya lumayan, $5 sekian itu. Yang sausage egg muffin ya, itu 2 untuk $5 atau $5 sekian plus tax. Itu kan kenyang juga kalau 2. Kalau 1 kan sayang ya, 5 bisa dapat 2. Terus saya keliling ke Pomona, di daerah Walnut, Rowland Heights itu juga ada. Terus yang paling banyak di Pomona. Terus bukan cuma itu, sudah dikasih traktat. Kadang ada yang nolak, saudara. Every Saturday I do homeless ministry by giving them McDonald's every Saturday. Nggak usah banyak-banyak, saudara. Mulai aja dengan apa yang kita bisa. Kalau saya biasanya 15-20. Sudah kalau mulai silakan bagi 4 aja juga nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan apa yang Tuhan nyatakan. To glorify God through giving to those who are in need. Memberikan kepada mereka yang miskin. Nah, terus sekarang bertambah. Jadi dari McDonald sekarang ditambah traktat, terus tambah duit $5. Tambah duit $5, terus ditambah air minum. Itu kok kita lakukan, saudara, nggak sampai $200. Itu nggak sampai segitu ya, paling 180. Saudara memberi uang 180 nggak akan membuat saudara miskin, karena kita menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin. Dan saya sudah melakukannya. Nah, begitu saya bagi-bagi share begitu, orang-orang mulai ikut, saudara. Jadi kemarin ada orang, murid saya di kelas pemuritan bilang, pastor saya mau ikut. Saya yang beli ya makanannya. Ya silakan. Saya yang beli. Oke, saya yang kasih uangnya.
Ya, kadang-kadang saya kasih minuman, atau kadang-kadang saya yang beli. Jadi saya mulai berpartner dengan orang-orang yang lain yang punya kerinduan yang sama. Karena kita sadar bahwa glorifying God is through showing our love and passion to those who are in need. Memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan bukan cuma di gereja, haleluya, bukan. Tetapi kita menyatakan belas kasihan kepada yang membutuhkan. Nah, saudara juga bisa. Maranatha juga bisa. Ya. Uang buat apa sih, saudara? Ya, kan saya mau banyak kebutuhan, Pak. Ya, semua orang juga punya kebutuhan, ya. Tolong yang nggak punya kebutuhan, tolong angkat tangan. Semua juga punya kebutuhan. Tetapi dengan berbagi, setidaknya kita sudah menolong orang-orang yang tidak punya. Kasihan, ya, saudara. Kadang ada orang dikasih itu, terima kasihnya sampai 5 kali, ya, saudara. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Kemarin saya di mission sama apa itu, jalan mission dekat Monte Vista itu, belok di situ, ada orang di tenda, saudara. Saya lihat cuma kelihatan sepatunya. Good morning, good morning. Diam, kalau lebih kencang lagi. Good morning, yeah, who's that? Mungkin dikiranya mau di pembersihan. Now I have breakfast for you, sir. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dia bilang gitu, saudara. Aduh, langsung dimakan itu, saudara. Berarti kan dia belum makan. Coba kalau kita nggak datang, makan nggak dia? Belum tentu dia makan. Nah, sudah dikasih Tuhan, ada banyak yang kita bisa lakukan. Ya, kita makan McDonald itu gampang, ya. Beli 20 juga bisa. Tapi pada waktu itu kita bagikan kepada sesama kita, maka itu akan sangat berarti. Tidak harus hari Sabtu, saudara. Sudah pergi misalnya beli apa? Jollibee. Ya. Beli aja 4 atau 5 walaupun kita satu. Jangan dimakan sendiri, saudara. Kolesterol. Bagi untuk orang lain. Bagi untuk orang lain. Menyatakan belas kasihan kepada orang yang miskin. Ayo mulai, saudara. Kalau kita ada orang miskin, sudah LA itu sudah mulai banyak. Tambah hari tambah banyak orang homeless. Bukan tambah berkurang, tapi tambah banyak. Sudah pergi ke Indonesian Consulate, apa yang sudah lihat di situ? Homeless. Sudah pergi ke Sixth Street, homeless. Apalagi kalau sudah pergi jalan yang namanya Julian atau Wall Street, apa yang sudah lihat? Homeless. Sudah pergi lewat 101, 101, pergi ke North, lewat jembatan itu, sudah aku dekatnya gedung IRS dulu. INS ya, imigrasi dulu. Apa yang sudah lihat? Homeless. Sebelah City Hall, apa yang sudah lihat? Homeless. Saya nggak tahu di daerah Cerritos ini, daerah homeless sebelah mana, nggak tahu saya. Atau RPC. Tetapi pasti ada. Di Walnut aja juga ada kok, saudara. Ayo mulai bergerak, sudah. Daripada kita komplain, homeless di mana-mana, bikin kotor. Nah, Tuhan tanya, yang sudah kamu bikin apa? Kamu nggak bikin apa-apa, kok komplain marah-marah. Ayo coba nyatakan belas kasihan. Tapi sekali lagi, jangan masak sendiri ya, ditolak. Trust me, sudah mending beli yang ada capnya, ada mereknya. Supaya kalau terjadi sesuatu, saudara juga nggak berbuat salah, nggak kesalahan dan kena lawsuit karena kita melakukan kecerobohan. Beli. Jadi, nah itulah yang dilakukan. Apa yang dikatakan Alkitab tentang memuliakan Tuhan. Tetapi saudara, but glorifying God is not just giving to those who are in need, is not just praising God, but Jesus mentioned in Matthew 15 verse 8, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menegur bangsa Israel, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Through their lips, with their lips, they glorify me, kata Tuhan. But through their deed, but their heart is far from me. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Artinya apa, saudara? Kita tidak bisa hanya menyanyi, kita tidak bisa hanya memuliakan Tuhan lewat mulut. We cannot glorify God only by our mouth, through our lips. But we need to glorify God according to John chapter 17 verse 4. Why? Karena kalau kita hanya memuliakan Tuhan dengan mulut, kita nggak beda dengan orang Farisi. Mereka melakukan ibadah, ritualnya ibadah. Orang Farisi itu berpuasa. Orang Farisi berdoa, saudara. The Pharisees and Sadducees,
the Jews, they pray to God. They fast. They have fasting prayer, and they pray. In every intersection they pray. They show that they have done their ritual to God. But Jesus mentioned not only ritual, tetapi apa yang dikatakan di sini adalah hatinya jauh daripada Tuhan, but their heart is far away from God. Itu sebabnya Yohanes pasal 17 ayat 4 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, aku telah memuliakan engkau di bumi. Yesus berkata, Yesus telah memuliakan Bapa di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi how to glorify God, bagaimana memuliakan Tuhan? Satu, dengan memuji Dia. Nomor dua, dengan menaruh belas kasihan kepada orang miskin. Nomor tiga, bukan cuma dua ini. Yang nomor tiga, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dengan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Dengan kata lain, nomor tiga, dengan mentaati firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Being obedience to what God has commanded us to do. That is the meaning of glorifying God. Number 3. Jadi selain dikasih Tuhan, memuliakan Tuhan, bagaimana kita percuma kita hanya menyanyi, tetapi hidup kita tidak menjalankan firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mulutnya jorok, gosip jalan terus, fitnah jalan terus, bohong jalan terus. Kalau bercanda nyerempet yang porno, nyerempet yang gak berkenan di hadapan, itu bukan memuliakan Tuhan. Kita bisa hari Minggu mulia, haleluya, dia bangkit, tepuk tangannya paling keras, kalau bilang amin paling kencang, kalau suruh lompat paling tinggi, sudah. Tetapi dalam perbuatan sehari-hari dia tidak melakukan firman Tuhan. Yang terakhir, Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Through this, the Father is being glorified, yaitu jika kamu berbuat banyak. When you are fruitful, bearing fruit, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi bagaimana memuliakan Tuhan? Number 4, bearing fruit and fruitful in our entire life. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu buah apa sih? Bukan berarti kita bawa jeruk, hari ini saya bawa jeruk. Jeruk banyak juga, ngapain di rumah? Ada jeruk kebanyakan di rumah, bawa sini, bawa Maranatha. Sudah ada banyak alpukat di rumah, bawa ke sini, daripada alpukat busuk-busuk dibuang, ya kan? Sudah ada avocado di rumah, bawa sini, bagi Maranatha. Namanya sesama saudara kita bisa menikmati. Sudah ada kelebihan durian di rumah, ya, bawa sini. Terus sudah ada kelebihan duit di rumah, bawa sini. Bagi-bagi, saudara. Ada apapun juga kebanyakan, daripada dibuang-buang, saudara, ya, bawa ke sini, saudara. Sudah ada kebanyakan lemper di rumah, bawa sini. Kebanyakan onde-onde di rumah, bawa sini, saudara. Sudah ada kebanyakan apa di rumah, jambu, dondong, sawo, saudara. Kebanyakan di rumah, sawo, bawa sini, kedondong, bawa sini, saudara. Ada sudah bawa itu langsep, duku, sudah di rumah kebanyakan bawanya. Saya nyebutkan buah-buah yang nggak ada di sini, biar saudara ini loh. Bawa sini, bawa sini. Ya, ada orang ngasih saya hand sanitizer. Pastor, would you like some hand sanitizer? Saya pikir buat apa ya? Saya nggak perlu. Terus saya jawab, yes of course. Sampai di rumah saya bilang, ngapain ini? Hand sanitizer banyak begini. Dikasih satu box, tapi jangan bawa pulang semuanya. Saya pikir, terus saya ingat-ingat, oh iya ya, besok Minggu saya ini jadwal di Maranatha. Saya poin aja saudara ya. Jadi hari ini kita pesta hand sanitizer. Ya, so, memuliakan Tuhan melalui apapun. Berbuah banyak artinya bukan cuma buah-buah secara jasmani, tetapi buah-buah nyata dalam kehidupan kita. Buah perbuatan, buah pertobatan, buah roh,
yang nyata dalam hidup kita. Kalau itu nyata, maka kita akan memuliakan Tuhan. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Before us there is a bread and the cup. We are going to remember what Jesus has done in our life. Before touching this communion, why don't we just we let the Holy Spirit search our hearts. If there is anything in our life that we do not glorify Him, let us confess to the Lord, so that this communion is not going to be something useless, that this communion will help us to remember what Jesus has done in our life. Mari kita berdoa. Our dear Heavenly Father, what a precious moment we have today, Lord. As we come before you and we bow down before you, Lord, we humble ourselves, knowing that we are not without sin. Lord, we have been taught so many times how to glorify God. Even today, just now, Lord, we just heard how we glorify you. However, in our daily life, Lord, we know there are a lot of shortcomings in our life. Father God, search into our hearts and forgive us for our sin. Forgive us for our selfish. We thought that only me, only us deserve to have a pleasant life. Yet we are reminded today, Lord, that we need to share with some others, with some out there who are in need. Those who cannot eat every day. Those who suffer in the hospitals. As Jesus has showed us how He gave Himself to each and every one of us. Father God, we pray that we will have the same attitude, sharing to those in need. That is how we show to the world that Jesus is in our hearts, in our lives. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang nyata. Dengan di hadapan kami ada roti dan anggur serta perjamuan yang akan kami nikmati. Layakkan kami menerima sebagai peringatan akan Yesus Kristus bagi kami. In Jesus' precious name we pray.
sudah menerima roti dan anggur. Renungkan baik-baik kasih Tuhan dalam hidup kita. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. He shared his life just for your salvation. Why is it so hard for us to share with others? Why is it so hard for us to share with those in need? When God has blessed us abundantly in our life, when we go home today, look into your house, look into your bedrooms. Is there anything that you don't need anymore? Why don't we just give it away? Why don't we just give it away? Trying to release. We are not going to be poor just to release something, a lot of things in our life. As a matter of fact, when we have released to those who are in need, we will be filled with the joy from the Lord. Kita akan diisi dengan sukacita dari Tuhan. Karena demikian juga Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya, bahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Mari kita berdiri. Please all stand. Dengarkan firman Tuhan. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, at the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let us give thanks to the Lord. Let us eat together in remembrance of Jesus Christ. Ambil cawan minum, take up the cross, take up the cup. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood." We don't live in the old covenant. We hold this new covenant in his blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Mari kita minum dengan ucapan syukur.
Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang Tuhan adakan. Biar ini terus menguatkan kami menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Bahwa kami tidak sendiri, ada Yesus di hati kami, membuat kami kuat menghadapi segala sesuatu, membuat kami tabah dan teguh, tidak mudah terombang-ambing, tidak gampang lesu, tapi kami dengan penuh harapan dan penuh iman menghadap ke depan, kepada hari depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jonas yang telah menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman yang disampaikan terus dapat berbicara pada kami masing-masing. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami berterima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi petunjuk hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Jonas dan keluarganya yang telah menyampaikan firman. Tuhan, kami juga mau satukan hati. Kami berdoa untuk kesembuhan ginjal dari Kohandi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dan juga untuk perawatan Ciliani. Tuhan tolong berikan hikmat agar Liani dapat memutuskan untuk mana yang terbaik menurut kehendak-Mu. Untuk Aiing yang akan menjalankan operasi kaki, Tuhan tolong bantu persiapkannya. Untuk Steve yang di rumah sakit karena trombolisnya terendah, Tuhan tolong Engkau sembuhkan dia. Untuk Mei yang kakinya juga sakit, dan segala pergumulannya, Tuhan tolong tilik dia. Kami juga berdoa untuk kesempurnaan kesembuhan dari tim Udon, Ibu Aimin, Tante Tres, dan Hendra. Untuk Koyongki dan Andre yang sedang kunjungan ke Israel, Tuhan pimpin dan lindungi selama di perjalanan dan antar kembali dia ke LA dengan selamat. Kami berdoa juga untuk para senior Maranatha. Tuhan tolong jaga kesehatannya, jauhkan dari segala penyakit, dan berikan penghiburan kepadanya. Untuk jemaat Maranatha yang di sini, yang ada di Texas, juga setiap anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian online, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong lindungi dan jaga kesehatannya, dan terus berlindung hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga teringat juga dengan anak-anak-Mu yang di Ukraina dan di Rusia. Tuhan tolong lindungi dan selamatkan mereka. Berikan hati yang mengasihi. Kalau sebentar kita akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan tolong terus lindungi dan sertakan kami agar kami juga melakukan tugas-tugas yang dikehendaki dan hidup kami bisa berbuah. Terima kasih Bapa. Dengar doa seru kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bro John ya, berdoa untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan persembahan ya.
masuk, and dia akan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu, penyertaanmu dalam kehidupan kami. Kau berkati persembahan yang kudus ini, karena ini semua adalah milikmu ya Tuhan, untuk pelebaran kerajaanmu di muka bumi ini. Kami serahkan hidup kami ini hanya bagimu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, sesuai rencanamu dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Sambil kita menyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Ya. Kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba. Sekali lagi, mari kita berdiri. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Darah domba Ya, hanya darah domba Allah yang menyucikan dosa kita ya. Sebelum kita bubar, mari kita ada pengumuman nggak ada ya? Ada. Hanya mau mengingatkan untuk minggu depan khotbah di bawah pendeta Pipi Dahlia. Harap datang tepat pada waktunya. Terima kasih. Ya. Jadi minggu depan jam diganti ya. Oke, doa berkat saya minta Pak Yonas. Nanti kita akan menyanyi lagu Maranatha terakhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan bawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maranatha.